Saya Visena Zulwirawan, NRP 48 dari kelompok 4, akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan pada presentasi sebelumnya. Untuk pertanyaan dari kelompok 1, seperti yang kita tahu, sebelum wabah COVID-19 ini menyebar, revolusi industri 4.0 sudah sering kita jumpai di berbagai aspek, salah satunya di bidang tenaga kerja. Dengan adanya wabah saat ini, hampir seluruh instansi yang mempunyai proses bisnis yang biasanya bekerja di kantor diwajibkan untuk melaksanakan work from home, baik untuk seluruh maupun sebagian pegawainya. Hal ini tentu saja membuat instansi untuk segera mungkin beradaptasi dalam memberikan layanan yang bisa dilakukan tanpa perlu tatap muka secara langsung. Layanan yang berbasis serba online inilah yang sebelumnya dicita-citakan sebagai bagian dari revolusi industri 4.0. Saya Tita, saya juga akan memberikan pendapat mengenai pertanyaan dari kelompok 1 mengenai bagaimana tanggapan kami dengan kondisi saat ini, di mana saat ini terjadi pandemi corona dan revolusi industri 4.0 ini sudah berjalan. Menurut pendapat saya sendiri, karena terjadinya pengurangan terhadap pegawai tersebut ini memiliki suatu alasan tertentu, di mana pengurangan ini bisa terjadi dikarenakan perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan produksi dan pemasaran terhadap produknya. Maka dari itu mereka melakukan pemotongan gaji pada pegawai, ataupun mereka juga melakukan pemutusan kontrak kerja pada para pegawai-pegawainya agar mereka bisa menghemat pengeluaran mereka, sehingga uang tersebut bisa mereka gunakan untuk melakukan produksi dan memasarkan produknya agar perusahaan tersebut bisa menjual dan mendapatkan uang mereka. Dikarenakan saat ini, karena pandemi coronavirus ini, Indonesia mengalami penurunan ekonomi yang sangat fluktuatif tapi cenderung menurun. Maka dari itu, berikut adalah alasannya mengapa para perusahaan bisa mengurangi jumlah pegawainya, karena pengaruh keuangan yang bisa menghambat proses produksi mereka dan pemasaran produk mereka. Saya Yulistia Khairatul Aini, NRP 45, akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 yang beranggotakan Fahmi Nurdin, Retno Maruti, dan Anissa Dwi Lestari, dengan pertanyaan, dari 2 kasus pelanggaran etika yang disebutkan, semuanya mengenai keamanan data pengguna. Apakah pelanggaran etika pada era perdagangan revolusi industri 4.0 hanya pada seputar keamanan data atau ada yang lainnya? Masih ada banyak contoh kasus pelanggaran etika perdagangan yang lain, seperti pelanggaran etika pemasaran dan etika produksi yang dilakukan oleh PT HIT yang ada di Indonesia, di mana ditemukan beberapa zat berbahaya yang terkandung pada produk HIT yang dapat membahayakan kesehatan konsumennya. Yang kedua, pelanggaran yang dilakukan oleh PT Samsung. Pada tanggal 15 April 2017, Apple mengajukan tuntutan kepada Samsung karena telah menciplak sejumlah fitur pada ponsel iPhone dan tablet iPad untuk ponsel keluarannya. Dan masih banyak kasus-kasus lain yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari, seperti tindakan spamming, menggunakan foto produk orang lain, penipuan di e-commerce, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dari kelompok 3 yang beranggotakan Dwi Evita Febrianti Irfat, Refat Rizkon Syafaat, dan Rizka Rifdatu Sapitri. Dengan pertanyaan, dapat diketahui bahwa di Indonesia telah terjadi pelanggaran etika bisnis, terutama dialami oleh pelaku bisnis e-commerce, seperti Tokopedia ataupun Bukalapak, di mana data yang merupakan ranah privasi penggunanya telah dicuri dan diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Sehingga pada era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini, apakah Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengakomodasi perkembangan e-commerce sehingga pelanggaran etika bisnis tersebut dapat dihindari ke depannya? Hingga saat ini, di Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang mengakomodasi perkembangan e-commerce. Dengan tiadanya regulasi khusus untuk mengatur perjanjian virtual, maka secara otomatis perjanjian-perjanjian di internet tersebut akan diatur oleh hukum perjanjian non-elektrik yang berlaku. Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata.
Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian, untuk menentukan sendiri bentuk serta isi perjanjian. Dengan demikian, para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hukum di antara mereka. Jawaban untuk pertanyaan dari kelompok 5. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh generasi milenial dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, yaitu yang pertama, kemampuan berbahasa asing. Kemampuan ini sangat penting dikuasai agar dapat berkomunikasi pada tingkat global, serta fleksibilitasnya yang mampu membantu setiap orang beradaptasi di segala kondisi. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis. Kemampuan ini dapat ditingkatkan melalui kebiasaan membaca dan berdiskusi secara intensif. Yang ketiga, kreativitas. Kemampuan untuk menemukan sesuatu yang unik dan out of the box. Menciptakan inovasi-inovasi baru atau mengembangkan yang sudah ada. Yang keempat, people management. Kemampuan ini mengatur atau leadership. Bagi mahasiswa, hal ini dapat dikembangkan saat mereka mengikuti organisasi ataupun ekstrakurikuler. Yang kelima dan yang terakhir, kecerdasan emosi. Dalam hal ini termasuk pula kemampuan untuk mengidentifikasi, mengelola, serta memanfaatkan emosi. Karena dalam dunia kerja, kita akan selalu berhubungan dengan orang yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Untuk itu penting bagi kita untuk meningkatkan kemampuan ini. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, di mana kelompok 6 bertanya tentang penjelasan dari slide, di mana masa akan datang itu ada sekitar 35% pekerjaan itu akan hilang, dan bagaimana kita sebagai individu ini meningkatkan kemampuan kita untuk terus belajar di era revolusi industri ini, karena agar bisa memenuhi kebutuhan dari revolusi industri sendiri. Nah, untuk penjelasan dari 35% dari mata pekerjaan yang hilang ini, salah satunya yang hilang ini bisa jadi adalah media cetak, karena media cetak yang khususnya yaitu koran ataupun majalah, karena untuk saat ini beberapa media cetak seperti koran atau majalah sudah bisa kita download ataupun diinstal pada aplikasi smartphone, sehingga kita tidak perlu membeli koran ataupun majalah yang dijual di toko-toko ataupun dari para penjual koran ataupun majalah. Jadi kita juga bisa membukanya lewat aplikasi ataupun bisa melihat berita di situs internet. Kemudian untuk pertanyaan bagaimana seorang individu ini untuk belajar agar bisa memenuhi kebutuhan di revolusi industri 4.0. Nah, menurut saya solusinya ini para individu-individu seperti kami bisa mengikuti kuliah sertifikasi ataupun seminar atau workshop yang bersangkutan pada bidang yang sangat dibutuhkan pada revolusi industri 4.0 ini, sehingga kita juga tidak bakal ketinggalan dengan ilmu-ilmu yang sangat dibutuhkan, dan selain itu kita juga bisa menerima ilmu dan dapat mengaplikasikannya dan juga belajar lagi untuk mengembangkannya sehingga dapat bermanfaat, dan ketika kita mendaftar pekerjaan ataupun dimanapun kita bisa memberikan kemampuan kita kepada perusahaan yang membutuhkan kemampuan kita sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan di revolusi industri 4.0. Jawaban untuk pertanyaan dari kelompok 7. Ada beberapa kode etik yang bisa diterapkan dalam konsep bersaing dengan teknologi. Di antaranya, yang pertama, privasi. Dari segi bisnis, masalah privasi juga merupakan isu yang menonjol karena di suatu sisi informasi mengenai perseorangan dikumpulkan, disimpan, dianalisa, dan dilaporkan karena lembaga atau dalam arti luas mencakup institusi maupun organisasi menggunakan untuk mengambil keputusan. Keputusan yang diambil dapat mempengaruhi individu karena menyangkut keputusan lamaran pekerjaan yang diterima atau ditolak, pinjaman disetujui atau tidak disetujui, dan mendapat beasiswa atau ditolak. Yang kedua, plagiarisme, atau istilah lainnya duplikasi karya milik orang lain yang digunakan untuk kepentingan individu maupun kelompok. Adanya hak paten digunakan untuk menanggulangi plagiarisme. Yang ketiga dan yang terakhir, keamanan.
Data dan informasi menjadi tanggung jawab institusi itu sendiri. Apabila terbukti adanya pembobolan data atau informasi, dapat diberikan sanksi. Baiklah, kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8 mengenai perbedaan dari infosfer dan sosiosfer. Infosfer sendiri ini sebenarnya adalah bagaimana cara kita sebagai masyarakat ini mampu menerima informasi secara baik-baik, baik secara global ataupun secara lokal. Jadi kita sebagai masyarakat harus bisa memfilter informasi-informasi yang telah kita dapat untuk mengetahui apakah itu benar atau tidak. Kemudian kita olah sehingga kita bisa menerimanya dengan baik. Kemudian untuk sosiosfer ini merupakan suatu tahapan lanjutan dari infosfer, di mana kita sebagai masyarakat yang merupakan makhluk sosial harus bisa memberikan informasi yang telah kita dapat. Yang dimaksudkan adalah informasi yang sudah valid dan benar kepada masyarakat untuk dibagikan ke sesama. Kemudian dari informasi tersebut kita bisa melihat bagaimana reaksi kita dan juga reaksi orang lain dalam menerima tanggapan informasi yang telah kita dapat. Salah satu contohnya seperti yang telah saya sampaikan pada presentasi, di mana bagaimana cara pedagang ini dalam menerima informasi dan para konsumen ketika mendapatkan informasi dari produsen mengenai produknya, dan ini bisa disebarkan ke teman-temannya ataupun kerabat-kerabatnya mengenai produk ini agar bisa mendapatkan peluang dalam menjual produk